Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI di MTS Negeri 5 Cilacap tahun ajaran 2021-2022. Bersama saya Ibu Munawaroh SAG. Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan mapel SKI KD 3.2.3 menganalisis sejarah kerajaan Gorontalo, Ternate dan Tidore. Kerajaan Gorontalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gorontalo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yaitu Babulah mengajak Raja Gorontalo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke kerajaan Gorontalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Gorontalo memeluk Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Gorontalo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. 8. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. A. Uli 5 atau Persekutuan 5 meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. B. Uli Siwa atau Persekutuan 9 meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun, ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Babulah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun.
pada tahun 1575 Sultan Hairun berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timur dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Babulah berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Babulah tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Pertemuan kita hari ini, tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.